Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan online ini, bisa belajar, itu semuanya bisa karena rahmat dari Allah. Yang kedua, salawat serta salam kita panjatkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita dan memberikan pembelajaran kepada kita tentang ayat yang pertama kali turun, yaitu tentang pengetahuan Iqra, yang artinya adalah bacalah. Itu adalah sebuah manifestasi agar kita itu selalu belajar. Nah, untuk itu anak-anak di kesempatan kali ini Ustadzah mengajarkan Prima Al-Falah PPM Fisika terutama ya untuk persiapan UTBK. Dalam hal ini Ustadzah akan, sebelum memulai materi, ada beberapa hal yang ingin Ustadzah sampaikan terkait dengan masa yang sedang kita alami, yaitu masa wabah corona. Ada beberapa hal yang ingin Ustadzah sampaikan dalam rangka menghadapi serangan wabah corona. Jadi corona ini ibarat seperti monster yang tak kasat mata, gejalanya ada tapi tidak tampak. Nah, untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan social distancing, yaitu minimal paling tidak antara satu teman dengan teman yang lain paling tidak berjarak 2 meter. Karena penyebaran virus ini melalui droplet, yaitu melalui cairan tubuh yang terpancar, misalkan bersin seperti itu. Jadi minimal kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Itu minimal bisa mengurangi mata rantai persebaran wabah corona ini. Yang kedua yaitu senantiasa mencuci tangan. Karena apa? Karena protein pada virus ini itu selubungnya berasal dari lemak. Jadi jika kita sering-sering mencuci tangan dengan sabun, di mana sabun ini adalah larutan yang hidrofilik, jadi dia itu bisa melarutkan lemak. Sehingga dengan demikian, karena lemaknya bisa terlarutkan oleh sabun tersebut, maka kita dianjurkan untuk sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang selanjutnya yaitu memakai hand sanitizer. Karena setiap menyentuh apapun, kita tidak pernah tahu apakah benda tersebut mengandung bakteri, virus, atau yang lain, termasuk uang yang kita pegang bisa jadi menjadi perantara. Sehingga sebisa mungkin kita menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya yaitu senantiasa berada di rumah. Jadi kita menunda kesenangan untuk kumpul-kumpul bareng, biasanya sama teman-temannya, guyon-guyon kita kurangi dulu. Kita mencoba menahan diri untuk selalu berada di rumah. Bosan Ustadzah? Ya memang bosan. Tapi demi memutus rantai persebaran virus ini, kita harus tetap berada di rumah. Apapun yang terjadi, kita menikmati kehidupan ini dengan berada di rumah. Jadi meskipun berada di rumah ataupun berada di luar rumah, kita tetap happy-happy saja. Selanjutnya yaitu memakai masker. Kenapa harus memakai masker? Karena hidung kita ini itu adalah jalan masuk pertama, entah itu partikel atau bakteri atau apapun yang kasat mata, yang kita tidak bisa melihat, yang ukurannya sangat kecil karena keterbatasan mata kita, sehingga kita tidak bisa tahu partikel ataupun bakteri ataupun virus apa yang masuk ke tubuh kita. Sehingga untuk memberikan perisai pada tubuh kita melalui saluran pertama yang masuk ke tubuh itu adalah dengan memakai masker. Nah,
sekarang kita masuk ke materi. Materi kita untuk pembelajaran UTBK ini adalah materi gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak yang bukan gerak yang belokannya lurus-lurus terus, enggak ya, tapi gerak yang mengalami perubahan kecepatan. Kalau namanya perubahan kecepatan itu namanya adalah percepatan. Berarti namanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau gerak beraturan itu gerak yang kecepatannya adalah tetap. Apa contohnya gerak yang kecepatannya tetap? Ada yang bisa tahu? Yaitu gerak bumi, bulan, matahari. Jadi kecepatannya selalu tetap. Coba bayangkan kalau misalkan bulan, bumi, matahari kecepatannya berubah seenak mereka sendiri, kita yang repot kan? Nah, makanya Allah menentukan sebuah keteraturan, itu tujuannya adalah untuk kemakmuran bumi ini. Sebagaimana yang sudah disunahkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi ini. Sehingga ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Selanjutnya ini adalah soal. Ini adalah soal UTBK ya. Coba kita baca bersama-sama. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan, yaitu yang ada yang berdiri, dan waktu, itu adalah grafik yang tidur, atau grafik pada sebuah X, seperti gambar berikut. Jarak yang ditempuh benda hingga detik ke-8 adalah jarak. Jadi di sini ada grafik kecepatan, di sini adalah grafik waktu. Kalau dalam grafik V dan T kita suruh mencari jarak, itu artinya adalah kecepatan dikali waktu. S-nya adalah jarak, V-nya kecepatan, dan T-nya adalah waktu. Nah, berarti dalam grafik VT, kalau ditanya mencari jarak, itu artinya adalah mencari luas area. Bentuknya apa ini? Bentuknya adalah trapesium. Berarti untuk mencari jarak sampai dengan 8 detik, itu sama artinya kita mencari luas trapesium. Luas trapesium ada yang tahu? Coba, luas trapesium ada yang masih ingat? Luas trapesium adalah garis sejajar, jumlah garis sejajar dikalikan setengah tinggi. Siapakah garis sejajar? Nah, coba dilihat. Garis sejajarnya adalah ini dan ini. Berarti yang garis panjang sepanjang 8. Garis pendek panjangnya adalah 4 menuju 8. Berapa nilainya? 4 menuju 8 berapa? 4. Iya, benar. Berarti jumlah garis sejajarnya adalah 8 ditambah 4. Berapa 8 tambah 4? 12. Dikali setengah tinggi. Setengah tingginya 10 dibagi 2 berarti 5. Berarti 12 kali 5 ketemulah 60. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya soal terakhir ya. Kecepatan benda bergerak ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, coba dilihat gambar ini. Gambar ini itu kan, yang ini kan berada di bawah. Berarti kecepatannya bernilai apa? Bernilai negatif. Terus yang berada di atas sumbu X ini, kecepatannya adalah positif. Berarti dia mengalami kecepatan. Nah, yang kalau minus berarti dia mengalami perlambatan. Dari sini, ketika ada kecepatan minus, kemudian dia sampai di sini, berarti dia mengalami perlambatan. Sebenarnya
Langsung bisa dijawab ya. Yang E, bergerak diperlambat. Tapi kita mencoba menganalisa dulu. A, bergerak dengan percepatan berubah. Nah, grafiknya kan cuma satu, ini saja. Namanya percepatan itu adalah nilai gradien dari grafik. Nah, gradien dari grafik itu kan dihitung dari delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y ini kan nilai yang pasti kan, tidak berubah. Dibagi dengan delta X pun juga nilai yang pasti. Berarti sesuatu yang pasti dibagi dengan sesuatu yang pasti, maka akan menghasilkan nilai yang pasti pula. Berarti ini kan ada nilainya tertentu, yaitu katakanlah nilainya A. Nah, berarti A itu apakah berubah? Tidak. Jadi misalkan nilainya 5, berarti percepatannya adalah 5. Berarti percepatannya adalah tetap. Jawaban yang A berarti jawaban gugur. Sementara yang B bergerak dengan kecepatan konstan. Coba dilihat di sini aja. Di nilai TB ini kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah, ya benar, 0. Kecepatannya 0, kemudian dia merangkak naik sedikit demi sedikit. Dia kemudian kecepatannya naik. Berarti kecepatannya adalah konstan, itu berarti juga jawaban yang salah. Yang C, berhenti sementara. Coba kita lihat, grafik dikatakan berhenti sementara itu ketika menyentuh angka 0. Di mana angka 0-nya? Yaitu terletak di titik TB. TB ini kan 0 angkanya. Berarti kecepatan ketika 0, berarti bendanya sedang diam. Ketika benda diam, berarti dia tidak bergerak. Itu terjadi hanya di TB. Masalahnya yang ditanyakan adalah TB hingga TA hingga TB. Berarti jawaban C ini benar, tapi hanya TB saja. Terus yang D, bergerak dipercepat. Tadi saya sudah bilang, ketika grafiknya positif, maka benda mengalami perubahan kecepatan. Bergerak dipercepat benar, tapi itu waktu yang lebih besar daripada TB. Berarti ketika grafiknya TB ke atas, artinya ini misalkan TC, TD, TE, nah bergerak dipercepat, iya benar, tapi bukan itu yang ditanyakan. Nah, mau tidak mau menjawab yang E, bergerak diperlambat. Coba kita lihat. Grafiknya ini adalah berada di angka minus. Angka minus, kemudian di sini adalah angka 0. Angka minus itu artinya adalah kecepatannya melambat. Kemudian setelah kecepatannya melambat, dia mengalami diam. Jadi, sesuai dengan soal pada selang TA hingga TB, benda mengalami, nah, di TA dia mulai melambat, berarti mulai ngerem, terus kemudian melambat terus, kemudian hingga berhenti. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu bergerak diperlambat. Ya, ini tadi soal-soal UTBK yang pernah keluar, yang kita bahas barusan. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menambahkan pengetahuan kita tentang soal-soal gerak lurus pada UTBK. Nah, ketika kita berada di rumah, tidak ada salahnya kita menekuni hobi baru, yaitu dengan membaca. Meskipun tiap hari belajar, mungkin refreshingnya bisa dengan membaca. Dengan membaca itu adalah membuka jendela dunia. Yang terakhir yaitu sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan online kita hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga hidup kita senantiasa selalu bersyukur. Apapun yang kita alami hari ini, kita syukuri. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dijaga sama Allah dengan kesehatan kita, sehingga kita bisa terlepas dari wabah corona ini. Terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.